Halo, selamat datang di channel J Privat, bimbingan belajar privat yang akan membuat matematika kamu jauh lebih seru dan menyenangkan. Viewers, untuk mendukung channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Dan jangan lupa untuk like setiap video yang diupload. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman viewers. Pada sesi kali ini saya akan membahas beberapa contoh soal tentang persiapan tes P3K Guru tahun 2022, khususnya di bidang seleksi kompetensi teknis. Oke, tetapi sebelum itu teman-teman, terlebih dahulu kita mengetahui gambaran umum tentang tes P3K Guru tahun ini. Berdasarkan kisi-kisi yang diberikan, materi tes pada tahun ini itu terdiri dari seleksi kompetensi teknis, di mana di seleksi ini yang diukur adalah kemampuan bidang teman-teman. Jadi teman-teman, jika Anda memilih formasi guru matematika di SMA, maka materi yang akan diteskan adalah matematika SMA. Tapi levelnya teman-teman itu di atas dari materi yang kita ajarkan selama ini. Dia mungkin setara dengan UTBK atau mungkin Olimpiade. Oke, selanjutnya teman-teman ada seleksi kompetensi manajerial. Seleksi ini itu bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan teman-teman, keterampilan yang kita punya yang dapat diukur dan dikembangkan terkait dengan beberapa hal, misalnya integritas, komunikasi, pelayanan publik, dan lain-lain. Oke ya teman-teman, ini nanti kita akan bahas lebih lanjut di part berikutnya. Kemudian yang ketiga ada namanya seleksi kompetensi sosial kultural. Nah teman-teman, di sini kita diukur pengalaman kita dalam berinteraksi bermasyarakat sebagai masyarakat yang majemuk, berbudaya, berperilaku sesuai adat dan istiadat serta norma yang berlaku, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip. Nah, aspek tersebut harus dipenuhi teman-teman setiap pemegang jabatan sesuai dengan formasi yang akan kita pilih. Dan yang keempat adalah wawancara teman-teman. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui integritas calon peserta P3K. Jadi teman-teman, semoga sukses tahun ini. Tapi di part kali ini saya akan membahas lebih jauh tentang soal-soal FR yang telah beredar dari tahun sebelumnya, yaitu perekrutan P3K Guru tahun 2021, terutama guru matematika SMA teman-teman ya. Jadi di part ini kita akan bahas tentang bidang matematika untuk formasi P3K Guru SMA. Jadi teman-teman, tolong perhatikan, semoga bermanfaat. Nah, teman-teman, sekarang kita langsung melangkah di soal yang pertama. Soal ini kita diberikan satu sistem persamaan yang terdiri dari dua persamaan, tetapi dia bukan linear, teman-teman. Dua variabel tapi bukan linear. Nah, diperlukan tips untuk menyelesaikan ini supaya lebih sederhana penyelesaiannya kita, lebih gampang. Nah, tipsnya apa? Misalkan dulu bentuk yang sama yang ada pada soal. Nah, dari persamaan yang ada sehingga terbentuk persamaan linear yang baru. Maksudnya bentuk yang sama apa? Coba perhatikan. Kayaknya di soal itu ada X tambah Y, ada X tambah Y unsur yang sama di dua persamaan, ada juga X kurang Y unsur yang sama di dua persamaan. Nah, kita modifikasi teman-teman supaya kita bisa misalkan. Soalnya itu, kalau di sini saya tulis 3 itu kan sama saja 3 kali 1 ya teman-teman ya. Tanpa mengubah soal, ini juga kayaknya sama dengan 2 kali 1. Ini juga sama dengan 2 kali 1. Nah gitu. Ini juga sama dengan 1 kali 1. Dan itu tidak mengubah soal teman-teman. Dan itu sah-sah saja. Oke ya. Nah, selanjutnya teman-teman, kalau kita perhatikan di sini ada unsur yang sama di dua persamaan. Yang pertama adalah 1/X ditambah Y, ada di kedua persamaan. Ini juga ada 1/X dikurang Y, ada juga di kedua persamaan. Nah, sehingga kalau teman-teman kita misalkan Misalkan 1/X ditambah Y itu adalah A dan 1/X dikurang Y itu adalah B, maka persamaan itu berubah menjadi, kalau ini kita anggap A, ini kita anggap B, berarti persamaan itu berubah menjadi 3A
ditambah 2B sama dengan 3, teman-teman. Nah, kalau yang kedua itu berubah jadi 2A dikurang 1B. Nah, sama dengan negatif 1/3. Nah, kalau sudah sistem SPLDV kayak gini, teman-teman gampang saja. Kita tinggal pakai eliminasi. Nah, teman-teman perhatikan. Yang ditanyakan adalah X ditambah Y. Dan X ditambah Y ada di pemisalan A. Karena dia ada di pemisalan A, maka kita eliminasi B. Elim B. Sehingga kita boleh tulis ya teman-teman, ulang di sini 3A ditambah 2B teman-teman. Nih, sama dengan 3. Oke, yang di bawah supaya B-nya sama, yang di bawah itu kita kali 2 teman-teman. Kali 2. Gitu ya. Yang di bawah ini kali 2 semua. Kali 2 supaya koefisiennya sama. Yang variabel B itu koefisiennya sama. Kalau kita kali 2 berarti dapatnya itu nanti di sini 4B gitu ya. 2 kali 2 ya 4B, 2 kali B ya 2B. Berarti ini kurang 2B sama dengan ini juga dikali 2. Jangan lupa teman-teman, jadinya negatif 2/3 gitu ya. Nah, selanjutnya karena koefisien B-nya udah sama nih, cuman beda tanda, berarti kita tambah supaya ini hilang. Nah, selanjutnya yang ini 3A tambah ini A ya, ini A. Kemudian 3A ditambah 4A, 3A ditambah 4A itu jadinya 7A, teman-teman. 2B ditambah negatif 2B itu jadinya 0, teman-teman ya. 0 nggak usah ditulis. 3 ditambah negatif 2/3 itu jadinya 3 dikurang 2/3 gitu. Nah, karena ini udah berubah, berarti 7A sama dengan, ini kali sini, 3 kali 3 itu 9 ya. 9 dikurang 2 itu jadinya 7 ya teman-teman, diper 3. Nah, sekarang 7 ada di kedua ruas ya. 7 ada di kedua ruas, jadi ini boleh coret. 7 bagi 7 itu jadinya 1. Berarti A itu sama dengan 1/3. Sementara di sini kita misalkan A itu adalah 1/X tambah Y. X tambah Y sama dengan 1/3. Otomatis berarti X ditambah Y sama dengan 3, teman-teman. Berarti jawaban soal ini adalah C. Gitu. Oke? Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita melangkah di soal yang kedua, teman-teman. Kalau kita lihat bentuknya, kayaknya mirip-mirip dengan soal yang nomor 1 tadi. Tapi coba kita selesaikan sama-sama ya, teman-teman. Nah, tipsnya masih sama dengan nomor 1. Kita identifikasi unsur yang sama yang ada di dua persamaan itu. Yang ada di dua persamaan itu. Persamaan pertama dan persamaan kedua, teman-teman. Nah, kalau kita lihat teman-teman, kayaknya unsur yang sama itu adalah pertama, ini punya X per Y tambah 1. Ini juga punya X per Y ditambah 1. Yang ini juga punya Y per X tambah 1. Dan ada juga di bawah Y per X tambah 1. Nah, langkah berikutnya kita misalkan nih teman-teman. Misal unsur yang sama X per Y ditambah 1 itu dimisalkan sebagai A, dan Y per X ditambah 1 itu kita misalkan sebagai B, teman-teman. Nah, setelah kita misalkan berarti persamaan itu bisa kita tulis sebagai A. Nah, karena ini sudah A berarti A plus 3B gitu ya, sama dengan 2. Yang di bawah negatif 3A ditambah 6B sama dengan negatif 1. Oke. Nah, selanjutnya kalau sudah bentuk SPLDV kayak gini, itu teman-teman tawarannya ya eliminasi sama substitusi. Nah, selalu ya, ini cara SD nih kayak gini, SMP ya. Nah, sekarang kita eliminasi dulu, yang gampang sekali kita untuk eliminasikan. Kalau kita lihat, pilih suku yang memungkinkan untuk menyamakan koefisiennya gitu. Dan itu lebih gampang. Saya mau eliminasi A. Nah, eliminasi variabel A. Berarti kalau kita pilih untuk eliminasi variabel A, berarti otomatis kita harus samakan koefisien A. Nah, ini harus dikali 3 semuanya yang di atas. Berarti kalau yang di atas dikali 3 semua, teman-teman, dapatnya 3A ditambah 9B sama dengan 6. Yang di bawah tetap negatif 3A ditambah 6B sama dengan negatif
1. Nah, sekarang kita eliminasi A. Supaya A-nya hilang, itu kita tambah. Karena beda tandanya kan, ini positif, ini negatif. Nah, kalau kita hilangkan ini, berarti jadinya kan, kalau ini jumlah hasilnya 0 ya. Ini 0. 9B ditambah 6B itu 15. 15B. Yang ini 6 tambah min 1 itu artinya 5. Hasilnya 5. Berarti B itu sama dengan 5 per 15. 5 per 15. Atau sederhananya 1/3. Oke. B itu 1/3. Nah, selanjutnya teman-teman, kalau B-nya 1/3, berarti persamaan yang pertama tadi, yang ini, A ditambah 3B sama dengan 2. Kalau B-nya kita ganti dengan 3, berarti ini 1/3. Substitusi ya teman-teman, ini substitusi. Nah, sama dengan 2. Berarti A ini 3/3 habis. Berarti A ditambah 1 sama dengan 2. A itu sama dengan 2 kurang 1. 1 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita kembalikan di pemisalannya kita. Kalau A sama dengan 1, A itu kan X per Y tambah 1. Berarti kita peroleh X per Y ditambah 1 sama dengan A-nya itu, A-nya kita ganti dengan 1. Berarti ini 1. Selanjutnya ini kita kali silang gini. Nah, berarti X sama dengan Y ditambah 1. Gitu ya. Ini kita simpan dulu teman-teman, simpan dulu. Selanjutnya di sini B-nya itu adalah Y per X tambah 3, tambah 1. Sama dengan B-nya 1/3, gitu ya. Berarti kita peroleh nih teman-teman, Y-nya 1, itu ya, Y-nya 1, dan X tambah 1-nya sama dengan 3. Berarti Y-nya sama dengan 1. Oke ya. Kemudian X tambah 1-nya sama dengan 3, atau X-nya itu sama dengan 2, gitu ya. Berarti kita peroleh, cukup nih, selesai. Jadi yang ditanyakan X ditambah 2Y, ini soalnya yang ditanyakan X tambah 2Y, ganti masing-masing teman-teman. Kalau X-nya itu 2, Y-nya 1, berarti 2 kali 1. Yang ini 2 ditambah 2 kali 1, 2. 2 tambah 2, 4. Berarti hasilnya adalah B. Oke teman-teman. Halo teman-teman, sekarang kita ketemu dengan soal yang nomor 3 ya teman-teman ya. Bagaimana soalnya? Kayak gini teman-teman. Jika penyelesaian sistem persamaan, nah diberikan dua persamaan ya teman-teman ya. Dua persamaan, diberikan dua persamaan yang pertama sama persamaan yang kedua. Dan itu sistemnya ada koefisien yang masih berbentuk variabel kayak gini. Tapi tenang teman-teman, tenang sekali. Di sini sudah diberikan clue bahwa sistem penyelesaian itu, penyelesaian sistem persamaan itu tidak hanya 0,0. Artinya tidak 1. Tidak 1. Kalau tidak 1 itu artinya banyak loh teman-teman. Penyelesaiannya itu banyak gitu ya. Dalam matematika ini dikenal dengan istilah non-trivial atau bukan hanya 0,0. Penyelesaiannya banyak gitu. Garis berimpit artinya apa? Kalau ini kan persamaan garis nih, persamaan garis. Persamaan garis ya, garis. Kalau persamaan garis dibuat dalam bentuk grafik itu membentuk garis lurus ya. Kedua garis lurus itu berimpit, gini, berimpit, gitu ya. Kalau dia berimpit, berarti konsekuensinya, misalnya diberikan persamaan garis AX tambah BY sama dengan C, PX tambah QY sama dengan R, dan itu berimpit mereka, artinya apa? Perbandingan koefisien variabel-variabel beserta konstantanya adalah sama. Dan ini harus ingat ya teman-teman ya, ini adalah konsep yang sangat penting di tipe soal seperti ini. Dengan memanfaatkan konsep ini, maka teman-teman soal ini bisa kita selesaikan menjadi, lihat dulu koefisien X yang di atas, ini adalah A kurang 2, berarti A dikurang 2 diper gitu ya, atau dibandingkan dengan koefisien X yang di bawah, itu 1, berarti per 1, sama dengan koefisien Y yang di atas, ini nggak ada, berarti 1 juga, 1 per koefisien yang di bawah, berarti A dikurang 2. Nah, gitu. Dan ini cukup teman-teman. Kalau ini sebenarnya sama dengan 0 per 0 lagi. Tapi ingat, ini dua kesamaan. Cukup pakai 1 saja udah mewakili. Selanjutnya teman-teman, kita kali silang. Nah, ini kali silang nih. Kalau udah dapat dua bentuk kesamaan kayak gini ya, ingat. Berarti kalau ini kita kali silang, berarti jadinya A dikurang 2 dikali dengan A dikurang 2 juga ya. Nah, sama dengan 1 kali 1, ya 1. Gitu ya. Nah, ini kalau kita kaliin satu-satu nih, cara SD juga boleh, karena ini bukan sekawan sama ya. Ini atau
A kurang 2 dikuadrat gitu. Sama dengan 1. Tuh ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita uraikan. Ingat ya, ingat di SMP atau di SMA itu ada rumus teman-teman. Kalau bentuk A plus minus B di kuadrat itu sama saja A kuadrat plus plus minus plus minus 2 dikali A dikali B di plus dengan ini ulang nih, terlalu sempit laharnya nih ya teman-teman ya, nggak muat, kita ulang. Nih, misalnya rumus nih, A plus minus B gitu ya, kuadrat sama dengan A kuadrat plus minus 2 dikali A dikali B plus B kuadrat. Nah, itu harus diingat teman-teman. Jadi bentuk soal ini kalau kita uraikan jadinya A kuadrat dikurang 2 kali 2 berarti 4 dikali A, 4A plus min 2 kuadrat, ya plus 4 sama dengan 1. Nah, kalau satunya pindah ke sini sama-sama konstanta berarti dapatnya A kuadrat dikurang 4A tambah 4 dikurang 1 ini jadi kurang 1 nih. 4 kurang 1 jadinya 3 sama dengan 0. Kebetulan yang ditanyakan di soal itu A kuadrat dikurang 4A tambah 3 sama dengan 0, berarti hasilnya adalah A 0. Oke teman-teman, oke. Nah, teman-teman, sekarang kita melangkah dengan soal yang keempat, teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan soalnya, ini sama bentuknya dengan soal yang nomor 3, teman-teman ya. Agar penyelesaian sistem persamaan di atas tidak hanya 0,0. Nah, itu sama. Berarti kalau tidak hanya 0,0, garisnya itu berimpit, ya, berimpit. Nah, konsepnya kalau berimpit berarti perbandingannya koefisien X dan Y serta konstantanya juga sama. Gitu ya. Tapi di soal dia beri syarat itu A tidak boleh sama dengan B, dan itu dipakai guys. Jangan dilupakan, A tidak boleh sama dengan B. Nah, selanjutnya kalau kita pakai konsep seperti nomor 3, berarti kita peroleh koefisien X yang di atas itu adalah A kurang 1. Nanti kita tulis A dikurang 1 bandingkan dengan koefisien X yang di bawah B plus 1. B plus 1. Nah, itu harus sama dengan koefisien Y yang di atas, B kurang 1. Berarti B dikurang 1 A plus 1. A plus 1. Nah, sama dengan 0 per 0 sebenarnya, tapi itu tidak membantu apa-apa teman-teman. Jadi cukup di sini saja saya mau pakai. Nah, selanjutnya teman-teman, langkah selanjutnya kalau sudah dua bentuk kesamaan kayak gini, itu tinggal kita kali silang. Nah, kalau ini kita kali silang, berarti dapatnya itu adalah A kurang 1, gitu ya, dikali dengan A plus 1, gitu. Sama dengan B kurang 1 dikali B tambah 1, berarti B kurang 1 dikali dengan B plus 1. Gitu. Setelah itu kalau di SD nih kita belajarnya itu kali 1 SMP ya, A kali A kali 1, min 1 kali A, min 1 kali 1. Di sini nggak perlu teman-teman. Bentuk ini saya sering sebut dengan bentuk sekawan. Kalau saya ngajar di sekolah itu ini saya sering sebut dengan bentuk sekawan. Bentuk sekawan itu apa cirinya? Unsur-unsurnya sama tapi beda operasinya yang di tengah gitu. Cara gampang ingatnya gitu. Nah, konsekuensi kalau sudah bentuk sekawan, ingat ya, ini sama dengan akar sebenarnya. Kalau sudah bentuk sekawan, perkaliannya bentuk sekawan, berarti itu ujung kali ujung. Nah, ujung kali ujung saja. Apa maksudnya? Gini, A dikali A, berarti dapat A kuadrat. Min 1 dikali 1, dapat min 1. Sama juga ini. B dikali B, dapat B kuadrat. Min 1 kali 1, dapat min 1. Nggak perlu lagi satu-satu dikali, karena ini bentuknya sekawan, teman-teman. Kalau saya sebutnya sekawan. Kalau teman-teman mau nyebut yang lain, terserah. Nah, sekarang teman-teman, selanjutnya, ini ada unsur yang sama. Kalau kita pindah ruaskan, ya hasilnya pasti 0. Berarti sisa A kuadrat dipindahin ke sini. Berarti A kuadrat dikurang B kuadrat ya, teman-teman ya. Ini sisa 0. Dan ini, rumusnya teman-teman, ingat ya, A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama saja A plus B dikali dengan bentuk sekawannya, A kurang B. Gitu. Jadinya ini adalah A plus B dikali dengan A kurang B sama dengan 0. Ini kalau di SMA atau di SMP ini disebut dengan difaktorkan atau pemfaktoran gitulah, gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman, nah ini kita cari pembuat nolnya.
ya, pembuat nol. Kalau SMP biasanya SMA biasanya nyebutnya pembuat nol. A plus B itu harus sama dengan nol, atau A kurang B itu harus sama dengan nol. Kalau ini kita pindah ruaskan ke sini berarti A sama dengan negatif B. Yang ini kalau pindah ruasin ke sini berarti A sama dengan B. Dan ini tidak boleh dihiraukan. Kenapa? Karena di soal dia sudah bilang bahwa A tidak boleh sama dengan B. Maka yang kita pakai adalah A sama dengan min B. Nah, sekarang kita lihat soal di nomor 4 yang ditanyakan adalah A plus B. Sementara kita sudah tahu bahwa A-nya itu min B. Berarti ini min B sebenarnya. Min B plus B. Sesuatu yang sama dijumlahin, beda tanda, itu hasilnya pasti 0. Berarti jawaban yang nomor 4 adalah D. Oke teman-teman. Sekarang kita ketemu dengan soal selanjutnya, yaitu soal nomor 5 ya teman-teman ya. Di soal nomor 5 ini jangan dulu panik. Memang bentuknya agak ribet, tapi jangan panik. Cukup gunakan eliminasi. Kalau tipe ini nih sering sekali muncul, banyak sekali yang tertipu dengan soal ini, berpikirnya diselesaikan dengan bentuk, ini kan persamaan kuadrat ya teman-teman ya. Tapi nggak perlu sebenarnya, dia cukup pakai eliminasi variabel yang sama, dan memiliki koefisien yang mungkin untuk disamakan. Coba kita perhatikan, di sini ada koefisien x kuadrat, ada x kuadrat yang sama, ada juga x, ada juga x. Tapi saya memilih untuk mengeliminasi x kuadrat. Kenapa? Karena koefisiennya udah sama pula. Selain itu, kenapa bukan X? Karena ini A. Koefisien itu masih A. Ini 2018. Mungkinkah untuk disamakan? Tidak mungkin teman-teman. Karena salah satunya masih dalam bentuk variabel. Jadi, kalau bentuk soal ini kita tulis ulang, kan gini. X kuadrat dikurang AX ditambah 2018 sama dengan 0. Gitu ya. Yang kedua, X kuadrat dikurang 2018 X ditambah A sama dengan 0. Nah, gitu. Selanjutnya teman-teman, kita langsung eliminasi X karena koefisiennya udah sama dia. Supaya X-nya hilang, itu kita kurang. Nah, kalau ini kita kurang berarti habis ya, berarti sisa 0. Ini kita kurangin dari atas ke bawah, sama-sama yang punya X, berarti min A dikurang min 2018. Dan itu semua punyanya X. Kenapa? Karena dia masing-masing punya X. Nah, jadi X-nya taruh di luar aja. Nah, sekarang yang di bawah 2018 dikurang dengan A. Ini kenapa kita kurangin? Karena mereka sama-sama konstanta posisinya. Nah, sama dengan 0 kurang 0, ya 0 teman-teman. Gitu ya. Selanjutnya ini kita modifikasi dikit. Berarti min A plus 2018 X. X-nya di luar. Kurang ketemu min ya, plus ya, ditambah 2018 dikurang A sama dengan 0. Nah, kalau ini jadinya kita pindah ruaskan ya. Ini nih bentuk yang ini bisa kita tulis lebih cantik, 2018 nya di depan dikurang A, sama aja ya teman-teman ya. X sama dengan yang ini 2018 kurang A, konstanta ini pindah ke sini, jadinya negatif 2018 dikurang A. Nah, X itu sama dengan min 2018 dikurang A. Ini juga pindah ke sini. Jadi bagi dia. 2018 dikurang A. Nah, karena ini unsurnya sama, ingat, pembagian sesuatu yang sama, itu hasilnya 1 loh. 1. Berarti kita peroleh X-nya itu adalah min 1. Nah, ini diperoleh X sama dengan min 1. X sama dengan min 1, ada satu jenis penyelesaian. Kenapa? Karena kita dapat X-nya cuma 1. Gitu. Bukan X berapa, tapi berapa jenis penyelesaian, maka banyaknya penyelesaian. Dan X-nya katanya harus kurang dari 0, sesuai. X itu sama dengan min 1, ya kurang dari 0. Berapa banyak jenis X? Ya 1. Berarti banyaknya jenis penyelesaian juga 1. Sekarang kita sampai di akhir pembahasan di sesi ini mengenai 5 contoh soal sesuai dengan FR yang beredar tahun lalu mengenai contoh soal tes kompetensi teknis untuk guru matematika SMA P3K Kemendikbudristek tahun 2021. Semoga tahun 2022 ini teman-teman sukses dan lulus semua. Saya tunggu jawaban untuk latihan ini di kolom komentar. Terima kasih.